hari ini kita akan sama-sama datang kepada Tuhan. Saya percaya kan sekarang dalam kondisi yang tidak baik bagi kota ini, tapi kami percaya bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kami. Karena Tuhan Yesus sudah mati bagi kita di atas kayu salib untuk menebus semua dosa, kutuk dan sakit penyakit kita. Mari kita sama-sama kita akan berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini, buat hari yang baik yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh sama-sama beribadah Tuhan. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami percaya Engkau hadir di dalam keluarga kami Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah hari ini. Haleluya, amin. Mari sama-sama mari kita sama-sama kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga. Haleluya. Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus dan tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Allah kita. Sama-sama katakan haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Bersama Yesus kita akan lakukan perkara yang besar. Apapun yang terjadi ketika kita bersama-sama dengan Yesus, semua ada jalan keluarnya. Haleluya.
duduk kembali dan kita akan menyaksikan Voice of Pentecost. Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan, karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita?
Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Dan sore dan hari ini kami mau sama-sama datang kepadamu untuk lebih lagi. Kamu membawa hati kami untuk Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang sempurna. Biarkan hidup kami menggenapi firman-Mu ya Tuhan. Haleluya. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Untuk kita lebih lagi menyembah Dia. Haleluya. Meninggikan nama-Nya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersama dengan kami. Di dalam cari bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Engkau yang setia bagi setiap kami. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Kami mau serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Murnikan dengan Roh-Mu Tuhan, Engkau sempurna. Haleluya. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama deklarasikan pujian ini sebagai pernyataan iman-Mu di hadapan Tuhan. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, cari
penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Apapun kondisi kami saat ini, kami mau lebih lagi menyembah Engkau ya Tuhan. Bila Engkau tak berserta dengan kami Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Bila Engkau tak bersertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Kau tak besertaku, besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu.
walau 10.000 rebadikan, aku takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Takkan ku goyah, sebab Yesus serta. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Mari sore-sore buat Allah kita. Shikarala barala 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 barala. Shikarala bala 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 bala. Sharala bala 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 bala. Oh ra 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 ra. Oh rapatakala baya shedele bele 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 bele. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya merasa Tuhan taruh dalam hati saya bahwa ada beberapa di antara saudara yang saat ini sedang diliputi kekhawatiran, ketakutan dengan situasi yang ada saat ini. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau yang saat ini diliputi oleh ketakutan dan kekhawatiran dengan situasi yang sedang terjadi hari ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa supaya kecemasan Tuhan gantikan dengan iman, dengan damai sejahtera yang dari Tuhan. Bapa, saat ini mau berdoa untuk seluruh umatmu, anak-anakmu Tuhan, yang hari-hari ini sedang diliputi oleh perasaan cemas dengan situasi yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami berdoa Tuhan, ubahkan rasa cemas, ubahkan rasa takut mereka, dan gantikan dengan iman kepadamu. Gantikan dengan damai sejahtera yang memerintah di hati mereka. Dalam nama Yesus, sehingga mereka tidak takut dan mereka tetap memandang kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu. Kami percaya kami butuh firman-Mu yang terus menguatkan, yang terus memberikan kekuatan baru bagi kami. Bicaralah buat kami Tuhan. Kami siap mendengarnya dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pada minggu pertama ini di bulan Juli 2021 ini kita kembali ibadah secara online karena berdasarkan himbauan pemerintah ya, dan juga dari Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia. Sinode kita menghimbau untuk daerah-daerah yang zona merah agar melakukan kembali ibadah secara online untuk beberapa waktu ke depan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya saya percaya jika saudara dengan serius berkumpul bersama dengan keluarga saudara di rumah, ya, dan sungguh-sungguh ibadah hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, saya percaya hadirat Allah turun atas kita dan Tuhan hadir bersama kita untuk menolong kita semuanya. Nah, minggu ini kita akan belajar. Ya, tema firman Tuhan kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Katakan sama-sama, belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan taruh firman Tuhan di dalam hati saya untuk kita dengar bersama. Ya, saya ambil dari Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27 yang berkata demikian. Matius 8 ayat 23 sampai 27. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya."
Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak terjadi secara kebetulan atau tanpa maksud dan tujuan Allah. Saya ulangi bahwa kita percaya bahwa setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita tidak terjadi secara kebetulan atau tanpa maksud dan tujuan Allah. Sebab Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita yang percaya, katakan amin. Jadi Allah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan ini. Ya, firman Allah berkata bahwa dalam Mazmur 139 ayat 2 mengatakan, engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Tuhan mengerti luar dan dalamnya saya dan saudara. Mazmur 37 ayat 24 sampai 23 sampai 24 berkata bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Firman Allah juga berkata dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 30 berkata, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi Tuhan mengerti berapa jumlah yang ada, rambut yang ada di kepala kita. Kita aja nggak ngerti. Nah, Tuhan mengerti semua jumlah rambut. Itu artinya bahwa tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Seluruh kehidupan ini ada dalam pengetahuan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ya segala sesuatu Dia yang atur, segala sesuatu Dia yang lihat dan Dia mengatur segala sesuatu dalam kehidupan saya dan saudara. Lalu Bapak Ibu Saudara, firman Allah juga berkata bahwa Allah juga bersama dengan kita. Ya, Matius 1:23 mengatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yaitu yang kita kenal dalam nama Yesus, Dia menyertai saya dan saudara. Jadi hidup kita ini disertai oleh Tuhan. Roma 8 ayat 28 jelas berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dia mengerti luar dan dalamnya kita. Dan Dialah yang mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan saya tanpa kebetulan. Nah, oleh karena itu Roma 8 ayat 28 jelas mengatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan tadi, ayat-ayat tadi jelas memberitahukan kepada kita tidak kebetulan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Dari kisah firman Tuhan tadi yang kita sudah baca, saya bisa menemukan ada pelajaran yang indah yang Tuhan sedang ajarkan kepada murid-muridnya pada waktu itu dan yang juga kepada kita saat ini. Tentang bagaimana kita belajar berjalan hidup bersama dengan Yesus. Ya, peristiwa ini terjadi ya atau dialami oleh murid-muridnya pada waktu itu adalah ketika mereka sedang dalam perjalanan dengan perahu untuk menyeberang danau bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, demikian juga dengan hidup kita saat ini.
Kita percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan saya dan saudara dalam perjalanan hidup kita. Kita enggak sendiri, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Melewati setiap musim, melewati setiap peristiwa, melewati setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita enggak sendiri, tapi kita bersama dengan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Nah, pelajaran apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita melalui firman Tuhan ini? Ada beberapa hal. Yang pertama adalah Tuhan mau supaya kita belajar untuk waspada. Ayat 23 dan 24 memberitahukan kepada kita, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ayat 24 mengatakan sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun kita menjalani hari-hari hidup kita bersama dengan Tuhan, tetapi bukan berarti kita tanpa masalah, tanpa persoalan, tanpa kesulitan terjadi dalam hidup kita. Karena firman Allah ini mengatakan kepada kita bahwa meskipun murid-muridnya naik seperahu dengan Tuhan, bahkan Tuhan Yesus lebih dulu mengajak mereka untuk menyeberang dengan perahu. Ya, tetapi bukan berarti mereka juga bebas dari masalah, dari persoalan. Tetapi dikatakan sekonyong-konyong, tiba-tiba. Bahasa Jawanya ujuk-ujuk. Bahasa Cilacapnya cempulek. Angin mengamuk. Angin ribut mengamuk menerpa mereka. Dan dalam perjalanan dengan perahu itu masalah yang serius. Oleh karena itu saudaraku, kenapa kita harus waspada? Karena masalah datang sekonyong-konyong. Tiba-tiba, ujuk-ujuk, nongol, tidak diundang, tidak disangka. Ya kita enggak berpikir kalau akan terjadi masalah, tiba-tiba mengalami masalah. Oleh karena itu Tuhan mau supaya kita waspada. Berjaga-jaga, siap selalu menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Ya, seperti yang dialami oleh murid-muridnya. Contoh saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, kita menganggap bahwa COVID-19 ini sudah mulai mereda. Ya kita udah berharap bahwa sudah puji Tuhan mulai mereda. Tiba-tiba Bapak Ibu Saudara yang kita lihat sekarang, yang kita hadapi sekarang. Ya melonjak begitu tinggi dan banyak orang yang justru juga kena dan meninggal. Sehingga kita harus ibadah secara online lagi di rumah masing-masing. Itu enggak kita duga. Itu enggak kita sangka karena kita berharap sekalipun sudah ada vaksin. Sebagian orang sudah vaksin. Tetapi Bapak Saudara, ini di luar yang kita duga. Pendidikan mengharapkan bulan Juli ini akan tatap muka. Tetapi ternyata yang terjadi lain. Sehingga harus kembali belajar secara daring. Dari rumah. Tiba-tiba sekonyong-konyong. Contoh yang lain. Saudara Arga sendiri. Habis makan. Habis ibadah lalu makan. Pulang terjadi kecelakaan. Enggak berpikir, saya juga enggak berpikir. Saya ditelepon, diberitahu Amel anak saya. Kalau Mas Arga kecelakaan, itu di luar yang kita pikirkan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kemungkinan-kemungkinan bisa saja kita alami dalam hidup kita. Oleh karena itu kita perlu waspada. Sehingga apa? Ketika sesuatu terjadi dalam kehidupan kita yang tidak kita harapkan, kita tidak terlalu terpukul.
kita tidak mengalami depresi, kita tidak menjadi putus asa, tetapi kita tetap menjadi orang yang kuat. Kita tetap menjadi orang yang tidak lemah imannya. Kita menjadi orang yang tetap bergantung kepada Tuhan. Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Karena Tuhan mengatur segala sesuatu dalam hidup kita. Dan kita percaya Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang pertama. Lalu yang kedua. Pelajaran apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada kita lewat peristiwa ini? Yang kedua adalah belajar tenang, bukan takut. Tuhan mau supaya kita belajar tenang, bukan takut ketika menghadapi masalah. Karena ayat 24b sampai 25 mengatakan, dikatakan tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, kita binasa. Ada yang aneh ketika saya membaca ayat ini. Bagaimana bisa dalam perjalanan di perahu sedang diamuk oleh angin, gelombangnya tinggi di danau itu. Ya murid-muridnya sedang ketakutan setengah mati. Kok Yesus bisa tidur dengan tenang di perahu? Ini aneh. Mana bisa tidur orang perahu diombang-ambing, tapi nyatanya Yesus tidur. Pelajaran apa yang Tuhan sedang ajarkan? Yaitu supaya tenang dan jangan takut. Ketika menghadapi masalah, ketika diamuk oleh angin ribut, ketika mengalami kesulitan dalam kehidupan kita, Tuhan mau supaya kita belajar tenang, bukan takut. Ya, kenapa saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Sebab yang masalah bagi kita itu belum tentu masalah buat Tuhan. Diamuk angin ribut, gelombang tinggi, perahu hampir tenggelam. Buat murid-murid ini masalah besar, tapi buat Tuhan bukan masalah. Buat Tuhan tenang saja. Murid-muridnya panik, takut dan sebagainya, tetapi Tuhan bisa tenang. Dan Tuhan mau kita belajar untuk tenang ketika menghadapi masalah. Ya, karena bagi Tuhan masalah itu kecil. Ya, bagi Tuhan masalah itu bukan masalah. Karena buat Tuhan segala sesuatu bisa diselesaikan dengan luar biasa. Nah, kenapa kita harus tenang? Yesaya 30 ayat 15 memberitahukan kepada kita. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Jadi kenapa Tuhan mau supaya kita tinggal tenang. Tetap bertobat. Tetap percaya. Tenang yang dimaksud bukan berarti santai, bukan berarti ya masa bodoh, tetapi yang dimaksudkan tenang karena kita percaya kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan berkuasa. Karena kita percaya bahwa Allah ada bersama dengan kita. Karena kita percaya punya Tuhan yang hidup, punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang luar biasa. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika murid-muridnya membangunkan Yesus, dan Yesus dengan tenang dia berdiri dan berkata kepada angin dan danau itu, diam, tenanglah. Dan seketika itu juga angin pun berhenti. Gelombang pun menjadi tenang. Danau itu menjadi tenang sehingga mereka terheran-heran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Yesaya tadi jelas mengatakan ketika kita bisa tenang maka kita bisa menghadapi masalah. Kita bisa menemukan jalan keluar. Kenapa? Karena kita tenang. Kalau kita panik kita bisa salah mengambil langkah. Kita salah mengambil keputusan. Oleh karena itu dengan tinggal tenang. Kalau kita salah kita bertaubat. Dan percaya bergantung kepada Tuhan. Ya mengandalkan Tuhan. Mengharapkan pertolongan Tuhan. Saya akan percaya
saudara akan menerima mujizat. Saudara akan mengalami jalan keluar. Saudara akan mengalami sesuatu yang di luar kemampuan kita. Tuhan kerjakan dalam kehidupan saya dan saudara. Oleh karena itu saudara, ketika saudara sedang menghadapi kesulitan-kesulitan dalam hidup saudara, belajarlah dengan tenang menghadapinya. Tenang dan percaya, maka Tuhan akan menolong kita semuanya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, apa yang Tuhan sedang ajarkan lewat peristiwa dari firman Tuhan tadi? Yang ketiga adalah belajar mempercayai Tuhan ada bersama dengan kita. Ayat 26 dan 27 berkata, Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang itu, katanya orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Aneh saudara. Sudah bersama-sama sekian lama dengan Yesus masih belum mengerti siapa Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Tuhan sedang mengajarkan bahwa Dia Tuhan. Allah yang ada bersama dengan mereka. Yang saat ini bersama-sama seperahu dengan mereka. Mereka enggak sendiri, ada Tuhan yang berkuasa atas alam ini. Dia berkuasa atas angin ribut. Dia berkuasa atas gelombang danau yang mengerikan sekalipun. Dia berkuasa atas setiap persoalan dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Allah yang dahsyat itu ada bersama dengan kita. Oleh karena itu, supaya kita belajar untuk mempercayai Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang bersama dengan kita. Yang siap menolong kita kapan saja dan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, Ibu Saudara percayalah. Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Di era-era seperti saat ini, Tuhan ada bersama dengan kita. Bahkan saat kita mengalami angin badai, bahkan ketika izinkan Tuhan, ya berjalan di dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan ada bersama dengan saya dan saudara. Kita bisa menemukan banyak contoh dalam Alkitab bagaimana Tuhan itu berjalan bersama dengan kita, ada bersama dengan kita. Yang pertama adalah Daniel. Ya, Daniel ketika orang-orang mencoba berbuat curang, berbuat jahat kepadanya, mencari kesalahannya dan tidak menemukan kesalahannya. Lalu celah satunya adalah mereka membuat undang-undang supaya ya tidak boleh orang ngomong dengan siapapun kecuali dengan raja. Kenapa? Karena mereka tahu Daniel suka berdoa. Bahkan Alkitab mencatat 3 kali sehari dia punya waktu pribadi dengan Tuhan. Dia menghadap Yerusalem dan berdoa kepada Allahnya. Sebagai sumber kekuatannya, sebagai sumber ya segala sesuatu di mana dia boleh menerima hikmat yang luar biasa, urapan yang dahsyat. Nah dari situlah Daniel akhirnya dianggap melanggar undang-undang yang mereka buat sebagai jebakan. Karena itu hukumannya adalah dibuang ke lubang singa. Saya percaya Daniel berdoa minta tolong Tuhan lepaskan aku dari lubang singa ini. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Daniel tetap dibuang ke lubang singa. Daniel tidak dilepaskan dari lubang singa waktu itu. Dia tetap harus dibuang ke lubang singa karena undang-undang mengatakan demikian. Apakah Tuhan tidak menolong Daniel? Tidak. Belum berhenti sampai di situ. Sekalipun Daniel harus dibuang ke lubang singa, yang biasanya singa itu ketika orang melemparkan ke lubang itu, belum sampai tanah singa itu sudah menerkam orang itu dan mencabiknya, memakannya habis. Tetapi kali ini beda. Ketika Daniel dilempar ke lubang singa, dia enggak sendirian. Allah turun masuk ke lubang singa itu. Untuk apa? Membuat singa-singa yang ganas,
Singa-singa yang mengerikan itu dibuat jinak seperti kucing yang manis. Sehingga singa-singa itu tidak mengapa-apakan Daniel. Sehingga Daniel tetap selamat. Daniel diizinkan masuk lubang singa. Tetapi Tuhan ikut masuk juga untuk mengatupkan mulut singa. Sehingga tidak mencabik Daniel. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita juga diizinkan. Ya, tidak diluputkan dari persoalan masalah yang kita doakan. Kalau Tuhan izinkan kita berjalan lembah kekelaman, percayalah engkau disertai Tuhan. Supaya engkau kuat melewati lembah itu. Supaya engkau bisa menang. Supaya engkau tidak mengalami bahaya. Sebab Tuhan bersama dengan kita. Contoh yang lain adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia tidak diluputkan dari api yang panas sekali. Bahkan dipanaskan 7 kali. Karena dia tidak mau menyembah berhala patung yang dibuat Nebukadnezar. Dan 3 orang ini tidak mau menyembah. Dan hukumannya adalah dilempar ke dapur api. Tapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata kepada dia, sekalipun Allahku yang kupercaya, yang kusembah, tidak menolong aku dari api ini, sekali-kali tidak akan menyembah patung Tuhanku. Dan akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego diikat. Berikut bajunya, topinya, dan semuanya. Lalu dibuang ke dalam dapur api. Tetapi apakah mereka sendiri? Tidak juga. Allah ikut masuk dalam dapur api itu. Sehingga api itu berubah jadi tidak panas. Karena itu ketika raja melihat, mereka heran. Loh, yang kita lempar hanya 3 orang. Tapi kenapa sekarang ada 4 orang? Yang satu seperti anak dewa. Itulah Allah yang ada di dalam api itu. Sehingga api tidak menjadi panas. Sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak terbakar. Nah, saudaraku yang dikasihi, demikian juga saat ini buat saya dan saudara yang mungkin sedang diizinkan mengalami yang tidak enak, mengalami masalah, mungkin mengalami sesuatu yang bahaya, bahkan mungkin ada di antara kita yang terkena COVID-19 sekalipun. Percayalah bahwa engkau tidak menghadapinya sendiri. Kalau diizinkan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai saudara. Sehingga saudara bisa melewati semuanya itu. Saudara bisa menang atas semuanya itu. Sehingga saudara tidak akan mengalami bahaya dari segalanya. Kenapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dia Immanuel, Dia ada bersama dengan kita untuk menolong kita. Kapan saja, dari masalah, dari persoalan, bahkan dari sakit penyakit, bahkan dari bahaya pun. Dan Dia berkuasa untuk menolong. Dia cukup berkata, tenanglah, maka angin akan berhenti dan gelombang pun akan diam. Dia akan berkata kepada masalahmu, tenang, maka masalahmu berhenti. Dia akan berkata kepada penyakitmu, pergi, maka engkau akan sembuh. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara percaya bahwa kita enggak sendiri. Kita tidak menjalani hari-hari hidup kita dengan sendiri. Kita bersama dengan Allah yang Immanuel. Oleh karena itu belajarlah untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Jangan dengan kekuatanmu sendiri. Jangan dengan kehebatanmu sendiri. Jangan dengan kemampuanmu sendiri. Tapi belajarlah berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita enggak bisa buat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari lewat kebenaran firman Allah ini, Tuhan mau supaya kita belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, kita tidak menjadi kecewa. Oleh karena itu, mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waspada, belajar tenang, belajar mempercayai Tuhan ada bersama dengan kita. Ketika kita melakukan 3 hal ini dalam kehidupan kita, untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya meskipun Tuhan izinkan mengalami sesuatu, engkau akan diberi kekuatan. Tenang, keluar dari persoalan, bahkan sudah mengalami mujizat,
Karena Tuhan sumber pertolongan kita yang sangat terbukti. Mungkin hari-hari ini sudah mengalami masalah, percayalah. Kau enggak sendiri. Tetaplah tenang, tetaplah percaya. Waktunya tiba, Tuhan akan buat segala sesuatunya menjadi indah. Yang percaya katakan amin. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Haleluya. Oh rabatakala masyakaralawala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita akan naikkan satu pujian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan sekalipun. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau beserta. Haleluya. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Katakan aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah. Katakan aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari buka tanganmu di hadapan Tuhan dan arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Jika engkau sedang diizinkan Tuhan mengalami atau berjalan di lembah kekelaman, masalah, persoalan yang membuat engkau takut, cemas dan khawatir. Bahkan mungkin ada di antara saudara yang sedang mengalami sakit, penyakit. Dan saudara mengalami ketakutan, kecemasan. Hari ini Tuhan bicara kepada kita semuanya. Sekalipun kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita harus tetap waspada. Karena kemungkinan-kemungkinan bisa saja diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Supaya engkau tidak menjadi kecewa. Supaya engkau tidak menjadi lemah. Supaya engkau tidak menjadi putus asa. Tapi saudara supaya tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua supaya Tuhan mau kita belajar tenang menghadapi masalah. Sebab kalau kita panik, kita takut, kita justru jadi melakukan tindakan yang salah. Tapi ketika kita tenang, hati kita percaya kepada Tuhan, itu akan memberi kita kekuatan. Dan Tuhan akan bicara untuk menuntun kita menemukan jalan keluar.
sehingga kita boleh keluar sebagai pemenang. Tuhan mau supaya kita belajar mempercayai Tuhan. Ada bersamamu. Engkau enggak sendiri. Engkau tidak berjalan menjalani hari-hari hidup ini sendiri. Dia Allah yang Immanuel. Dia ada bersama dengan kita, bahkan di dalam kita. Kalau engkau percaya Tuhan bersama dengan kita, maka engkau akan melihat. Engkau percaya juga bahwa Dia sanggup menolongmu. Dia bisa berkata kepada angin ribut, diam, tenang. Dan angin itu tunduk. Maka Dia akan berkata kepada masalahmu, tenang. Maka masalahmu akan diselesaikan Tuhan. Dia akan menghardik penyakitmu dan penyakit itu akan pergi dari tubuhmu. Dan kau akan terima kesembuhan. Apapun masalahmu, dengar baik. Kau enggak sendiri. Tuhan bersama dengan kita. Dan siap menolong kita. Oleh karena itu, berserulah, mendekatlah, datanglah kepadanya, dan Dia akan menolongmu. Mari, jika di antara saudara sedang menghadapi masalah, diizinkan Tuhan, sakit, mungkin diizinkan mengalami jalan di dalam lembah kekelaman. Mari buka tanganmu, berserulah, dan datanglah kepada Tuhan. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan. Setiap anak-anak-Mu yang mengalami masalah, bahkan mungkin sakit penyakit, hamba berdoa. Karena firman-Mu berkata oleh bilur-bilur Yesus, maka kamu yang sakit sudah disembuhkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, engkau yang sakit sudah disembuhkan. Terima kesembuhan dari Tuhan dalam nama Yesus. Apapun penyakitmu, disembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan dari Tuhan. Bahwa yang sedang mengalami masalah atau mungkin sedang berjalan lembah bayang-bayang maut, yang membuat engkau takut, yang membuat engkau cemas, yang membuat engkau khawatir. Dengar baik, Tuhan akan menolongmu. Pandang kepada Tuhan dengan iman. Terima pertolongan dari Tuhan dalam nama Yesus. Engkau menerima pertolongan secara ajaib dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, lindungi kami semuanya. Dan berkatilah kami semuanya. Dalam nama Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan. Nah, minggu pertama di bulan Juli ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan hati dan pikiranmu supaya kita melakukannya dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Roti dan anggur yang saudara sudah terima, mari kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Ampuni jika ada kesalahan dan dosa kami selama ini Tuhan. Kami membereskannya di hadapan-Mu. Ampuni kami supaya kami layak makan dan minum dari perjamuan ini. Kuduskan dan sucikan supaya roti dan anggur yang mengikatkan kami akan persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu. Benar-benar mendatangkan berkat atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat roti di tangan kananmu di hadapan Tuhan dan dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, roti yang kita angkat dan pecahkan ini mengingatkan persekutuan kita dengan tubuh Yesus yang disalibkan untuk kita semuanya. Yang percaya katakan amin. Mari makan dengan iman kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Mari angkat roh cawan anggur di depan Tuhan. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini dalam perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan anggur ini mengingatkan persekutuan kita dengan darah Yesus
yang dicurahkan di kayu salib untuk menebus kita semua. Yang percaya katakan amin. Minum bersama dengan iman dalam nama Yesus. Haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan untuk tubuh dan darah Yesus. Biarlah setiap kita boleh makin erat bersekutu dengan Tuhan. Tinggal di dalam Dia, Dia di dalam, sehingga kita kuat menghadapi segala perkara. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan oleh Tuhan, yang diberkati semua oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Tepuk tangan buat Allah kita, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Ya, Bapak Ibu Saudara, di minggu pertama ini, bulan ini kita akan mengembalikan persepuluhan kita kepada Tuhan. Yang bisa lewat rekening atau scan QR bisa atau dikumpulkan dan diserahkan kepada bendahara. Mari kita akan sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan memberkati kami setiap hari, bahkan setiap hal dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena itu kami diberi kesempatan membalikan persepuluhan kami kembalikan dengan sukacita. Terimalah persepuluhan umat-Mu yang lewat rekening dan dikumpulkan persembahan, semua kami serahkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita sama-sama berjalan bersama dengan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan setiap kita dan Bapak Ibu Saudara untuk pengumuman warta sepekan. Bapak Ibu Saudara akan diumumkan lewat grup. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Tangan-Mu dimanapun mereka berada di rumah masing-masing. Pemeliharaan Tuhan sempurna atas mereka. Perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa ini. Biarlah terus menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Menjadi bangsa yang diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan saat ini sedang mengalami pandemi yang meningkat Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong berikan hikmat pada pemimpin kami, pemerintah, baik Presiden, Wakil Presiden, seluruh menteri, Kabinet Indonesia Maju, agar dapat mengatasi seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, camat, bahkan sampai lurah, RW dan RT ke dalam tangan-Mu diserahkan. Tuhan menolong mereka, memampukan untuk mengatasi pandemi ini dengan kekuatan pertolongan Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus supaya virus COVID-19 berhenti menyebar dalam nama Yesus. Bahkan Tuhan tolong supaya kami semua boleh diluputkan dari bahaya ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, berkatilah Indonesia.
kemakmuran, kedamaian, kesejahteraan, dan kerukunan yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu yang ibadah lewat online ini di rumah mereka masing-masing atau dimanapun saat ini mereka berada. Tangan-Mu yang ajaib tidak pernah meninggalkan mereka. Terus menuntun, melindungi dan memberkati mereka. Semua usaha, pekerjaan, karir, bisnis, studi, rumah tangga mereka diberkatilah oleh Tuhan. Sehingga mereka boleh terus mengalami berkat Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, bagi sesama, sehingga Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur, kami berdoa kepada Tuhan. Saudara, mari buka tangan kita semuanya. Arahkan hati dan pikiranmu sekarang, terimalah berkat, anugerah, damai sejahtera yang berlimpah dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Persekutuan dengan Roh Kudus boleh menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Yesus datang kembali menjemput kita semuanya, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semuanya. Tetap jaga protokol kesehatan. Haleluya.